Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Di sini ada satu hadis yang diriwayatkan dari An Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai' فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Ini hadis sangat luar biasa. Salah satu ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kepada kita betapa beliau ini penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang bahkan kepada hewan, bahkan kepada hewan sekalipun. Walaupun kita dianjurkan, kita ini sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan kita untuk berbuat baik. Kataba al-ihsan, innallaha kataba al-ihsan, ay farada al-ihsan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun, ala kulli syai. Kita dianjurkan berbuat baik kepada keluarga kita, anak cucu kita. Kita dianjurkan, diwajibkan berbuat baik dengan mendidik mereka, dengan mengajari mereka adab, akhlak, dengan mengajari mereka, mengenalkan mereka kepada Tuhannya, mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bukan hanya itu, dianjurkan juga berbuat baik kepada para pembantu kita bahkan. Dengan berbuat baik, berkata-kata yang baik. Kalau meminta tolong, memerintah itu dengan bahasa yang enak, bahasa yang baik, sehingga terdengar enak, sehingga pembantu kita pun betah bersama kita, hidup bersama kita, karena kita penuh dengan ihsan, perbuatan baik kepada sesama kita. Bahkan kita juga diwajibkan untuk berbuat baik kepada para anbiya, dengan kita beriman kepada mereka, dengan kita mempercayai apa yang mereka bawa. Kemudian kita juga dianjurkan, juga diwajibkan untuk berbuat baik kepada ulama kita, dengan kita menghormati mereka, dengan menghargai mereka dan mempercayai dan menerima nasihat-nasihat dari mereka, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari mereka semuanya. Bahkan kita juga dianjurkan berbuat bukan hanya kepada umat saja, bukan hanya kepada manusia saja. Kita dianjurkan berbuat baik kepada bangsa jin sekalipun. Sebagaimana kita juga dianjurkan ketika kita dalam sholat, ketika kita mengucapkan salam yang ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, ketika ke kiri, ketika ke kanan kita niat mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di kanan kita. Tapi ketika kita ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, kita dianjurkan untuk niat mengucapkan salam kepada para malaikat, kepada para jin yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diajarkan untuk berbuat baik kepada hewan sekalipun, peliharaan kita ataupun hewan-hewan liar, sehingga kita bisa berbuat baik kepada mereka dengan tidak membiarkan mereka dalam keadaan lapar, tidak membiarkan mereka dalam keadaan haus, tidak membiarkan mereka di tempat yang tidak nyaman bagi mereka. Kalau memang tidak nyaman tempatnya, ya lebih baik dilepaskan ataupun dicarikan tempat yang lebih nyaman, sehingga kita tidak berbuat zalim kepada siapapun. Kita dianjurkan, diwajibkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Bahkan di momen Idul Adha nanti, kita pasti ada di situ pemotongan hewan korban. Di situ kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, kata Rasulullah. Kalau kalian membunuh, maka berbaguslah dalam membunuh. Maksudnya apa? Kalau membunuh jangan disiksa. Berapa banyak anak-anak muda sekarang membunuh tikus. Kita dianjurkan membunuh tikus, membunuh ular, membunuh hasyarat, cicak. Kita dianjurkan membunuh, cuma jangan disiksa. Kadang-kadang anak-anak muda ini sekarang kadang-kadang ya mainan-mainan anak-anak kecil zaman dulu ya. Tikus itu dimasukkan ke dalam bensin, kemudian dibakar, dilepas. Sehingga tikus itu tidak mati-mati, terbakar, lari sekencang-kencangnya. Nah, ini juga penyiksaan ini ya. Kalau memang ingin membunuh, maka perbaguslah dalam membunuh. Ya dibunuh-bunuh saja. Tidak usah pakai disiksa atau dibakar dan lain sebagainya. Kemudian fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian menyembelih, maka perbaguslah kalian dalam menyembelih.
di hewan korban nanti kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada hewan-hewan korban kita. Yaitu apa? Wal yuhidda ahadum syafratahu. Hendaklah pisaunya ditajamkan. Kalau menyembelih itu pisaunya ditajamkan sehingga tidak menyakiti, tidak menyiksa dari hewan yang kita sembelih nantinya. Jadi enak gitu ya, langsung terputus, langsung al-mari wal hulkumnya sudah langsung terputus. Tidak pakai menyiksa sehingga tumpul, apalagi sampai tumpul pisaunya. Ini sangat menyiksa pada hewan korban tersebut. Oleh karena itu dianjurkan kita oleh Rasulullah, oleh syariat ini, oleh agama ini, kita dianjurkan berbuat baik kepada siapapun. Khususnya kami berpesan nanti di bulan Idul Kurban ini nanti hendaknya kalau menyembelih tolong jangan disembelih di hadapan temannya. Ada 2 sapi atau 3 atau lebih disembelih, maka jangan menyembelih sapi tersebut di hadapan temannya, karena cuma sapi itu tidak bisa bicara saja ya. Sebenarnya sapi itu juga merasakan bagaimana sedihnya ketika melihat teman disembelih di hadapan matanya. Oleh karena itu kalau menyembelih dipisah dulu ya. Diambil 1 sapi, kemudian ditajamkan pisaunya, kemudian disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu wal yurih dzabihatahu, dibahagiakan. Sembelihan kita bahagiakan dengan cara apa? Diberi makan yang enak. Jangan sampai dibikin lapar. Oh, ini kalau ini mau disembelih biarkan lapar saja. Biar ususnya kosong. Oh, jangan ya. Jangan sampai seperti itu, karena disembelih kasih makan yang enak, kasih makan yang puas dia sehingga dia bahagia sebelum disembelih. Oleh karena itu, inilah ajaran Nabi kita Muhammad SAW, ajaran agama kita, sehingga kita semuanya semoga mendapatkan rahmat, kita semuanya dijadikan orang-orang yang penuh belas kasihan, ya, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Insyaallah semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.